Halo semuanya, selamat datang di modul ekosistem untuk biologi kelas 10. Perkenalkan, nama saya Ervina dan saya akan menjadi tutor kalian dalam video ini. Saya adalah dosen di Teknologi Pangan, Departemen Teknologi Pangan, Fakultas of Engineering dari Bina Nusantara University. Kita akan masuk ke section 2, yaitu merupakan interaksi antara komponen-komponen ekosistem. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai interaksi yang bersifat parasitisme dan mutualisme. Sedangkan pada sesi ini, kita akan membahas mengenai interaksi yang bersifat komensalisme. Mari kita simak videonya bersama-sama. Video ini menjelaskan mengenai interaksi antar organisme yang terjadi di dalam ekosistem, terutama yang bersifat komensalisme. Sasaran pembelajarannya, setelah menyelesaikan video ini, kami harapkan para siswa dapat menjelaskan dan memberikan contoh yang tepat dari interaksi yang berjenis komensalisme. Ini adalah outline pembelajaran kita kali ini. Kita akan bersama-sama mempelajari mengenai interaksi antar komponen ekosistem yang kita sebut sebagai interaksi komensalisme. Sebagai pengingat, di dalam komponen ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik atau komponen makhluk hidup dan komponen makhluk tak hidup. Dan perlu diingat juga bahwa antar komponen pembentuk ekosistem tersebut terdapat interaksi satu sama lainnya, yang kita sebut dengan interaksi antara biotik dengan biotik dan interaksi antara biotik dengan abiotik. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai interaksi antara biotik dengan yaitu interaksi komensalisme. Apa sih jenis interaksi komensalisme? Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam suatu habitat yang sama. Mereka akan berbagi sumber makanan dan salah satu spesies akan diuntungkan sementara spesies lainnya tidak dirugikan. Jadi berbeda dengan parasitisme ya. Kalau parasitisme salah satu spesies diuntungkan sementara spesies lainnya dirugikan. Sementara untuk komensalisme salah satu spesies akan diuntungkan sementara spesies lainnya tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Contohnya adalah pohon anggrek dan bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya ataupun ikan remora dengan hiu. Ini adalah contoh interaksi dari simbiosis komensalisme, yaitu ikan remora dan hiu, di mana ikan remora, yaitu ikan yang kecil yang suka berenang di bawah ikan hiu ini, akan mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu. Jadi pada saat hiu makan, karena hiu merupakan predator, maka akan terdapat sisa-sisa makanan yang akan menjadi makanan bagi ikan remora atau ikan yang lebih kecil. Hiu tidak akan merasa terganggu dengan kehadiran ikan remora. Akan tetapi ikan remora sangat diuntungkan karena mendapatkan makanan dari ikan hiu. Kemudian contoh yang kedua adalah udang dengan mentimun laut. Udang sering sekali hinggap pada bagian punggung mentimun laut. Dan udang memakan mikroorganisme yang jauh lebih kecil yang hinggap pada mentimun laut. Pada kasus seperti ini, mentimun laut tidak merasa dirugikan dengan kehadiran udang. Sementara udang akan mendapatkan makanan atau untung karena bisa mendapatkan makanan dari aktivitas mentimun laut. Kuncinya pada simbiosis komensalisme adalah salah satu pihaknya akan diuntungkan. Dalam kasus ini adalah ikan remora dan udang, sementara pihak lainnya tidak akan dirugikan dan tidak akan diuntungkan, yaitu hiu dan mentimun laut. Jangan lupa kita sudah membahas mengenai interaksi antara biotik dan biotik dan kita juga sudah membahas secara rinci apa sih interaksi antar organisme terutama jenis simbiosis komensalisme. Juga contoh-contohnya sudah dijelaskan ya. Jika masih ada pertanyaan silahkan kontak saya via email dan saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.